8 abad yang lalu, sebuah pertumpahan darah terjadi antara vampir dan kelompok manusia serigala yang liar yang dikenal dengan sebutan Lycans. Legenda mengatakan bahwa perang dimulai oleh 2 saudara, putra dari Alexander Corvinus, yaitu Marcus yang digigit oleh kelelawar, menjadi pemimpin para vampir. Sementara William yang digigit serigala menjadi Lycan pertama dan Lycan yang terkuat. Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Aku doain kalian semuanya sehat-sehat aja ya. Mantapkan posisi rebahan kalian dan jangan lupa siapkan headset ya, karena kali ini kita bakal membahas kelanjutan alur cerita dari film sebelumnya, yaitu Underworld Evolution. Ya, filmnya kedua ini dirilis pada tahun 2006. Ketika film sebelumnya menceritakan tentang pimpinan para vampir yang bernama Victor sudah mengkhianati tokoh utama kita, yaitu Selene. Selene sudah dikhianati oleh seseorang yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Yang mana pada masa lalu, seseorang yang ia anggap sebagai penyelamatnya ternyata adalah orang yang sudah membantai keluarganya. Setelah dia membunuh Victor, sekarang dia hanya memiliki satu orang aliansi saja, yaitu Michael. Ya, Michael bukanlah vampir dan juga bukanlah Lycan atau manusia serigala, melainkan dia adalah campuran gen dari kedua makhluk tersebut. Lalu bagaimanakah kelanjutannya ketika pimpinan dari para vampir yang lain, yaitu Marcus, ternyata juga dibangkitkan secara tidak sengaja? Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Film dibuka dengan diperlihatkannya kejadian di masa lalu tentang awal mula perselisihan antara vampir dan manusia serigala. Ini adalah Victor bersama para pasukan berkudanya sedang melihat di sebuah perkampungan adanya penyerangan brutal dari seorang serigala. Yang melakukan penyerangan tersebut adalah manusia serigala pertama yang bernama William. Dan saudara William ini adalah Marcus. Ya, lelaki ini adalah Marcus yang merupakan vampir pertama. Kalau Marcus adalah vampir pertama, lalu bagaimana ceritanya Victor bisa menjadi pimpinan mereka? Kita akan bahas nanti ya. Kejadian yang kita lihat pada saat ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh saudaranya Marcus, yaitu William yang merupakan manusia Lycan pertama. Ketika manusia atau penduduk yang berada di sana sudah digigit oleh serigala, maka dalam jangka waktu tertentu manusia yang digigit tersebut yang sudah mati akan bangkit kembali dan menjadi manusia serigala. Untuk itulah para pasukan berkuda dari kerajaan ini yang dipimpin oleh Victor datang ke perkampungan ini untuk memusnahkan semuanya. Victor melarang Marcus untuk bertempur karena dia ingin Marcus untuk tetap hidup. Karena kalau Marcus mati, maka mereka semua para keturunan vampir juga akan ikut mati. Ini adalah Emilia yang mungkin kalian juga sudah lihat di film pertama. Dia juga adalah merupakan prajurit kepercayaannya Victor. Lalu setelahnya, William yang sudah mereka tangkap pun diborgol dengan ditembakkan anak panah yang merupakan kaitan besi. Kalian bisa melihatnya sendiri, itu benar-benar membuat William tidak berdaya. Jadi William walaupun dia adalah manusia serigala, dia tidak lagi bisa berubah menjadi wujud manusia. Victor juga sudah berjanji kepada Marcus kalau William manusia serigala itu tidak akan disakiti, yang maksudnya mungkin dia tidak akan dibunuh. Hukumannya adalah penjara seumur hidup. Lalu selanjutnya kita kembali berpindah ke zaman sekarang ketika Selene sedang melakukan perjalanan bersama Michael. Mereka berdua harus pergi kembali ke mansion untuk membangunkan Marcus karena Selene percaya satu-satunya tetua mereka yang tertinggal pada saat ini adalah Marcus. Bisa saja Craven bakal mendahului untuk pergi ke mansion untuk membunuh Marcus karena Craven sangat haus dengan rasa kepemimpinan. Untuk sementara waktu, Selene dan Michael pergi bersembunyi di tengah hutan di mana terdapat bangunan-bangunan tua yang terbuat dari kayu, di mana bangunan-bangunan tersebut didirikan oleh para vampir untuk meneliti manusia-manusia serigala. Mereka berdua mungkin tidak akan lama bisa di sini, mereka tetap harus bergerak dikarenakan mungkin ada seseorang yang nantinya mendeteksi di mana keberadaan mereka, karena ruangan itu juga dipantau oleh CCTV yang berada di mansion pusat. Ini dia jasad si bapak peneliti yang sudah dibunuh oleh Victor yang darahnya juga sudah mengalir ke tempat makamnya Marcus. Craven datang bersama pasukannya yang berencana untuk membunuh Marcus sebelum Marcus terbangun. Namun pada kenyataannya, dia pun terkejut melihat peti tersebut sudah tidak ada lagi mumi di dalamnya. Lalu mereka pun mendengar dan merasakan pergerakan yang aneh di seluruh ruangan. Ternyata tiba-tiba muncullah sosok dari Marcus yang merupakan nenek moyang mereka. Ya, Marcus adalah vampir pertama. Terlihat wujudnya seperti wujud kelelawar.
Marcus lalu menyerang Craven dan anak buahnya, dan dengan darah yang Marcus terima dari peneliti yang menyedihkan tadi, jadi di film ini ketika vampir menghisap darah seseorang, maka dia juga akan bisa membaca masa lalu serta apa yang sudah dia alami sebelumnya. Dari sanalah Marcus bisa mengetahui tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Craven, juga tentang Victor yang sudah dibunuh oleh Celine. Setelah mendapatkan berbagai informasi dari darah Craven yang sudah diminumnya, Marcus pun lalu membunuh Craven. Kita kembali ke sisinya Celine dan Michael, di mana Celine memberikan semangat kepada Michael. Ya, walaupun Michael itu adalah spesies jenis baru, Michael memiliki kekuatan yang berbeda. Meskipun begitu, Michael tetap harus diberi makan. Ya, maksudnya Michael harus tetap makan berupa minuman darah, karena kalau seandainya Michael memakan makanan manusia, itu bisa saja mematikan bagi dirinya. Celine meninggalkan Michael sementara waktu di sini karena dia bermaksud untuk kembali pergi ke mansion. Kita lalu berpindah scene kepada sebuah kapal besar yang terlihat seperti kapal perang, di mana di dalamnya terdapat para tentara yang sedang meneliti para vampir. Mereka mengumpulkan data-data tentang apa yang terjadi di dunia vampir akhir-akhir ini. Bapak pimpinannya ini meminta anak buahnya untuk memperlihatkan dan melaporkan apa saja yang sudah mereka temukan. Baik itu tentang amunisi jenis baru yang merupakan cairan ultraviolet yang bisa membunuh vampir dari dalam, juga berita tentang Amelia yang merupakan salah satu petinggi vampir beserta pasukannya yang berada di dalam gerbong kereta yang sudah dibunuh oleh manusia serigala. Selanjutnya juga tentang laporan kalau Victor sudah dibunuh oleh seseorang, juga tentang Marcus yang sudah keluar sendiri dari peti matinya. Marcus sampai ke sini dengan menggunakan ingatan dari peneliti yang darahnya juga sudah masuk ke tubuh Marcus. Dia pun melihat di dalam gedung tersebut terdapat ruang kontrol, di mana itu adalah sebenarnya ruang kontrol CCTV. Dan pada saat ini Marcus sudah mengetahui di mana keberadaan mereka. Kita kembali di sebuah kapal besar tadi, di mana para mayat vampir yang sudah mati sudah dikumpulkan oleh anak buah dari bapak tua ini. Ternyata bapak tua ini sedang mencari kalung miliknya Lucien, yang mana pada kenyataannya kalung tersebut sudah tidak ada lagi di lehernya. Lalu setelahnya bapak tua ini memeriksa jasadnya Victor, dan dia meraba-raba di bagian dadanya. Ternyata di dalam dada Victor tersebut terdapat sebuah benda logam yang merupakan bagian dari kunci rahasia. Apakah sebenarnya kunci tersebut? Kita lalu berpindah kepada Michael yang sekarang ini sebenarnya sedang kelaparan, namun dia enggan untuk meminum darah. Dia pun pergi ke kediaman manusia dan sepertinya dia menemukan sebuah rumah makan. Kalian lihat nggak makanannya kayak apa ya? Kayak lontong sayur atau apalah gitu? Bisa juga lotek ya, tapi kita nggak tahu itu. Yang penting apa yang dimakan oleh Michael saat ini malah membuat dirinya seperti hendak tersedak. Sepertinya tubuhnya menolak untuk mengkonsumsi makanan manusia. Tidak sengaja beberapa polisi yang berada di ruangan tersebut melihat berita yang sedang disiarkan, yaitu adanya foto Michael. Berita dari kepolisian setempat juga sampai ke telinga bapak tua yang berada di kapal ini, dan dia pun mengarahkan anak buahnya untuk menangkap Michael. Celine yang kembali ke gubuk tersebut, dia pun mendapati kalau Michael sudah tidak ada di sana. Dia pun mendengar suara baku tembak. Dia menyadari kalau Michael sedang diserang oleh polisi-polisi yang berada di atas sana. Lalu terjadilah perkelahian antara Celine dan para polisi tersebut, dan dia pun akhirnya berhasil mengalahkannya. Celine lalu pergi meraih Michael, dan sepertinya Michael sudah kelelahan dan terlihat kelaparan. Tentu saja Michael tidak memiliki tenaga untuk melawan semuanya karena dia belum makan. Dia juga menolak untuk memakan darah. Mau tidak mau, dia pun harus menerima darah yang sekarang sedang diserahkan oleh Celine. Mereka hendak buru-buru pergi untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh Marcus yang sekarang dalam wujud kelelawar. Awalnya Celine mengira kalau Marcus bakal menjadi pimpinan mereka selanjutnya. Namun ternyata Marcus memarahi Celine karena Celine sudah membunuh Victor. Sepertinya Marcus bermaksud untuk mencari informasi dengan meminum darahnya Celine. Lalu akhirnya Celine pun diselamatkan oleh Michael. Mereka berdua memutuskan untuk pergi kabur menaiki sebuah truk. Nggak taunya mereka berdua juga dibuntuti oleh Marcus. Lalu terjadilah pertarungan antara Marcus dan Michael berada di belakang sana. Ternyata yang Marcus inginkan adalah kalung miliknya Lucien, yang sekarang kalung itu berada di tangannya Celine. Bertubi-tubi mereka mendapatkan penyerangan, lalu pada akhirnya Celine dan Michael pun berhasil mengalahkan Marcus, sampai akhirnya Marcus pun berdarah-darah dengan sayapnya yang sudah compang-camping. Mereka berdua harus bergegas untuk bersembunyi karena Celine yang merupakan seorang vampir tidak akan tahan ketika dia terkena cahaya matahari. Michael lalu menggantikan posisinya Celine untuk memegang setir, sementara Celine tetap menginjak gas. Lalu dia pun mengarahkan mobil truk tersebut kepada sebuah bangunan tua yang di dalamnya seperti terlihat sebuah bengkel atau sejenisnya.
Michael bersegera menutupi truk tersebut dengan kain hitam, lalu juga menutupi jendela yang berada di sana dengan cat-cat yang berada di dalam kaleng. Untungnya Celine tidak apa-apa, lalu Michael pun membawa Celine ke dalam sebuah bunker. Ketika matahari mulai terbit tadi, Celine sempat memiliki luka bakar di tangan dan pipinya, lalu Michael pun mencari kotak P3K. Nggak tahunya ketika dia kembali, lukanya Celine tadi sudah tidak ada lagi. Seperti yang kita tahu ya, kalau vampir itu juga memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Lalu setelahnya, dua makhluk yang berbeda spesies ini yang saling mencintai, mereka pun melakukan ini dan itu. Sementara itu, bapak tua ini yang mengepalai seluruh awak dan tentara yang berada di kapal tersebut, dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Celine dan Michael. Sampailah mereka, anak buah dari bapak tua itu, ke bangunan ini, ternyata Michael dan Celine sudah tidak ada lagi di sana. Untuk menghanguskan bukti dan tempat kejadian, mereka pun lalu mengebom tempat tersebut. Pada siang harinya, Celine pun terbangun dan dia pun mendapati sosok dari seorang lelaki yang ia cintai. Lalu dia melihat sebuah kalung yang merupakan kalungnya Lucien. Celine penasaran sebenarnya mengapa Marcus menginginkan kalung tersebut. Ketika Celine menekan bagian tengah dari kalung tersebut, lalu terlihatlah kalau kalung itu seperti sebuah kunci. Tiba-tiba Celine mendapatkan ingatan masa lalu kalau dulu waktu kecil dia pernah memegang benda tersebut. Tapi Celine tidak bisa merecall atau mengingat kembali sebenarnya benda itu benda apa. Dia ingin menemui seseorang yang mungkin bakal mengetahui apa sebenarnya kalung tersebut. Mereka berdua berencana untuk menemui seseorang yang bernama Andreas Tanis yang merupakan ahli sejarah di Covens. Ya, dia adalah ahli sejarah dalam dunia pervampiran dan serigala. Dulu Andreas Tanis itu sudah menguak tentang kebohongan yang diucapkan oleh Victor, namun karena Victor adalah pemimpin dari vampir yang sangat berkuasa, akhirnya dia memberikan keputusan untuk mengasingkan Tanis. Celine lah yang ditugaskan untuk membuang dan mengasingkan Andreas Tanis tersebut, jadi dia juga mengetahui di mana posisinya berada sekarang. Tanis menyadari adanya kedatangan seseorang di luar sana. Sesaat Celine menyadari kalau ada jebakan yang menunggu mereka, lalu tiba-tiba dia pun terperosok ke dalam sebuah lubang yang ternyata itu memang adalah jebakan yang sudah disiapkan oleh Tanis. Celine juga diserang oleh manusia serigala, namun Celine bisa menghalanginya. Begitupun dengan Michael yang berada di atas sana, dia pun berhasil mengalahkan manusia-manusia serigala yang menyerangnya. Mengikuti jalur yang berada di bawah tanah, Celine pun berhasil memasuki kastil, lalu dia dihadang oleh selir-selirnya Tanis dan dia pun berhasil mengalahkan mereka. Pada akhirnya, Tanis pun keluar dan bertemu dengan Celine. Tanis mengatakan kalau dia tidak pernah takut terhadap Celine. Lalu tiba-tiba datanglah Michael dari luar sana menyerang Tanis, dan itu membuktikan kalau Tanis tidak bisa main-main dengan kedatangan Celine. Dari tadi juga sudah muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana mungkin seorang vampir seperti Andreas Tanis ini memiliki pengawal di luar sana yang merupakan manusia-manusia serigala. Ternyata yang memberikan beberapa manusia serigala untuk menjadi pengawalnya Tanis itu adalah Lucien. Ketika Tanis mendapatkan pengawalan dari manusia serigala, Tanis memberikan berbagai amunisi ultraviolet untuk para Lycans. Itu adalah transaksi yang menguntungkan. Ketika Celine mengatakan kalau Victor sudah mati dan dirinya lah yang sudah membunuh Victor, tentunya Tanis ini merasa terkejut yang gak mungkin aja gitu. Kecuali kalau Celine sudah mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Lalu setelahnya Celine dan Michael langsung to the point menanyakan mengapa Marcus mengincar kalung tersebut. Tanis tidak langsung menjawab, dia pun memulai ceritanya tentang masa lalu, yaitu tentang nenek moyang para vampir yang dimulai dari Marcus. Begitupun dengan Victor yang dulunya juga adalah manusia biasa, namun dirinya dulu adalah seorang pemimpin yang memiliki banyak pasukan. Dan ketika Victor dulunya sudah sakit-sakitan dan sepertinya dia sudah mendekati waktu kematian, dia pun didatangi oleh Marcus yang ingin menawarkan sesuatu. Marcus menawarkan keabadian untuk Victor, dengan balasannya Victor harus menjadi kawanannya dan menjadikan seluruh pasukannya juga vampir. Marcus menginginkan bantuan Victor serta pasukannya untuk menyerang saudara kembarnya yaitu William, manusia serigala pertama. Tapi bedanya, manusia serigala pertama yaitu William bukanlah manusia serigala yang bisa berubah menjadi sosok manusia. Dia adalah manusia serigala atau Lycans terkuat, namun sosoknya tetap saja seperti manusia serigala. Mereka juga menangkap William dan mengurungnya untuk selamanya. Victor ternyata tidak membunuh seluruh manusia serigala. Dia juga tidak membunuh William, dia malah memutuskan untuk hanya mengurung William untuk seumur hidup.
Itu dikarenakan ketika Victor membunuh manusia serigala pertama, itu akan membuat seluruh manusia serigala yang berada di bumi ini juga akan musnah. Sedangkan Victor membutuhkan manusia-manusia serigala untuk dijadikan budak. Selene juga diperlihatkan tentang sejarah mereka, yaitu ayah dari mereka semua yang merupakan ayahnya Marcus dan William, yaitu Alexander Corvinus. Dan ini adalah peti mati yang terbuat dari besi, yang mana William terkurung di dalamnya. Lalu tiba-tiba Selene kembali mengingat masa lalu ketika dia masih kecil, kalau kalung tersebut benar-benar sudah pernah dia pegang. Ternyata kalung itu adalah kunci untuk menuju ruangan di mana William disembunyikan. Dan satu-satunya yang masih hidup yang melihat lokasi tersebut itu adalah Selene. Maka dari itu Marcus membutuhkan darahnya Selene untuk melihat masa lalu ketika dia masih kecil. Mungkin saja Marcus bisa mengetahui di mana lokasi tersebut. Tanis tidak lagi bisa membantu Selene dan Michael terlalu banyak, namun dia bisa mempertemukan Selene dengan seorang pria tua, ya bapak pria tua tadi yang memimpin para tentara di sebuah kapal. Setelah Selene dan Michael pergi, Tanis merasakan kedatangan sesuatu. Ternyata itu adalah Marcus yang ingin menggali informasi dari Tanis. Namun apa boleh buat, Marcus yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari dirinya, membuat dirinya harus membocorkan beberapa informasi tentang dua kunci penting yang terletak di tempat yang berbeda. Yang pertama itu adalah kalung yang dipakai oleh Lucien. Dan yang satunya lagi itu adalah kalung yang disimpan oleh Victor sendiri yang terdapat di dalam tubuhnya Victor yang di awal tadi sudah ditemukan oleh bapak tua di kapal perang tadi. Marcus lalu menghisap darahnya Tanis dan dari sanalah dia mendapatkan berbagai informasi termasuk ketika tadi Selene dan Michael datang menemui Tanis, juga tentang kemana Selene dan Michael pergi. Pada akhirnya, Tanis pun mati dibiarkan begitu saja. Lalu kita berpindah scene kepada Selene dan Michael yang sudah sampai di dermaga. Dia pun tiba-tiba didatangi oleh seorang pengawal yang menanyakan siapa mereka. Selene lalu memperlihatkan kalung tersebut dan pengawal itu pun terkejut karena ternyata kalung itu adalah benda yang dicari oleh atasannya. Selene dan Michael pun lalu bertemu dengan pria tua ini, yang mana ternyata bapak tua ini sangat mengetahui kalung tersebut. Selene juga melihat cincin dari bapak tua ini yang sebelumnya juga dia lihat di buku miliknya Tanis. Ternyata yang mengejutkan di scene ini, bapak tua ini adalah Alexander Corvinus. Ya, dia adalah nenek moyang dari mereka semua. Bapak inilah panglima terhebat di zamannya ketika dulu dia adalah orang yang kebal dari virus yang mewabah di desanya. Dan dialah yang memiliki dua orang anak, yaitu Marcus dan William. Dan dia pun menjelaskan walaupun sebesar apapun jarak dirinya dengan para keturunannya, dia adalah juga nenek moyangnya Michael. Dia bukannya bersembunyi, dia selama ini tetap memantau kekacauan yang sudah dibuat oleh putra-putranya. Dan setelah itu dia pun membereskan semua kekacauan yang sudah mereka perbuat. Selene memohon kepada Bapak Alexander Corvinus ini untuk menghentikan semuanya. Namun Bapak ini menolak karena dia tidak bisa membunuh putranya sendiri. Serta Bapak ini juga tidak bisa menerima bahwa anak-anaknya merupakan monster. Sebenarnya dia menyadari apa yang diucapkan oleh Selene ini adalah benar. Lalu mereka tiba-tiba mendengar suara berisik dari atas sana. Ternyata para pengawal yang berada di atas kapal sudah mulai diserang oleh Marcus. Michael juga tiba-tiba ditusuk oleh Marcus dan itu membuat semua orang terkejut. Marcus pun lalu melemparkan Michael ke bawah sana. Setelah Marcus mendapatkan kalung tersebut, lalu dia pun melemparkan Michael sehingga membuat tubuhnya Michael malah menghujam sebuah kayu yang membuat dirinya sepertinya dadanya itu berlobang atau apalah ya. Intinya apa yang dialami oleh Michael saat ini itu membuat dirinya mustahil untuk diselamatkan. Selene lalu datang menyerang Marcus dengan bertubi-tubi dengan tembakannya. Lalu Marcus pun balik menyerang Selene. Dan darah itulah yang diminum oleh Marcus. Marcus pun menggunakan darah itu untuk melihat masa lalunya Selene, di mana sebenarnya tempat peti mati William disembunyikan. Dengan bersusah payah, Selene pun lalu mengambil senjata yang berada di atas sana dan dia pun menyerang Marcus. Ketika Marcus sudah pergi, dia pun berusaha untuk menyelamatkan Michael. Lalu dia juga memberikan darahnya ke bekas robekan tersebut. Namun Michael juga belum kunjung sadar. Sekarang kalung itu sudah berada di tangannya Marcus. Dan lalu Marcus juga pergi menemui ayahnya. Ya, berarti Alexander Corvinus adalah ayahnya, yang mana sekarang beliau juga sedang memegang kunci yang lain. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Marcus berniat untuk membebaskan saudara kembarnya yaitu William karena dirinya ingin bekerjasama kembali dengan saudaranya ini. Padahal ayahnya sudah menegaskan kalau William bisa saja nantinya menyerang balik.
Marcus malah mengatakan kalau dirinya lah yang terkuat. Dia ingin menjadi pemimpin utama dari semuanya dan menganggap dirinya Tuhan. Dan mana Tuhan itu tidak memiliki ayah, maka dari itu dia membunuh ayahnya ini. Marcus mengambil kunci dari lengan ayahnya, lalu dia pun pergi kabur. Lalu setelahnya para pengawal dan tentara yang keluar dari helikopter untuk menemui tuannya, mereka pun mendapati kalau Alexander Corvinus sudah dalam keadaan sekarat. Corvinus memperingatkan Selene kalau apa yang akan Selene hadapi nanti adalah hal yang sangat sulit karena Selene tidak bisa melawannya seorang diri. Lalu setelahnya Corvinus pun memberikan darahnya untuk Selene karena dia menganggap kalau Selene lah harapan mereka yang tersisa. Yang didapatkan oleh Selene adalah masa depan. Selene lalu disuruh pergi dan diberikan pengawalan oleh pengawalnya Corvinus. Tak lupa mereka juga membawa jasadnya Michael. Lalu setelahnya kita melihat Corvinus seorang diri, sepertinya dia ingin mengakhiri hidupnya. Dan dia pun meledakkan beberapa peledak yang ternyata bisa meledakkan seluruh kapal. Kita lalu berpindah scene kepada Marcus yang sekarang berada di sebuah kuil, di mana dia mendapati jalur tersebut dari ingatan masa kecilnya Selene. Dia pun menyatukan dua kunci yang tadinya adalah kunci yang ditemukan oleh ayahnya di dadanya Victor, juga kunci yang merupakan kalung dari Lucien. Kunci itu berhasil membuka sebuah ruangan yang ternyata memang di dalamnya terdapat peti mati yang terbuat dari besi, yang mana di dalamnya terdapat saudara kembarnya Marcus, yaitu William. Pintu untuk memasuki kuil tersebut juga melewati sebuah sungai yang ternyata airnya sudah naik sehingga pintu masuknya sudah tidak terlihat. Lalu mereka pun memutuskan untuk menyelam. Ternyata memang kunci itu berfungsi, lalu peti mati itu pun terbuka dan terlihatlah William, yaitu sosok manusia serigala pertama. Dikiranya William bisa bekerja sama dengan dirinya, malah William itu malah menyerang balik ke arahnya Marcus. Selene mengikuti ingatan masa lalunya, lalu sampailah dia di ruangan. Ternyata mereka terlambat, peti mati besi itu sudah terbuka, lalu Selene pun menyelamatkan kunci tersebut. Tiba-tiba mereka pun diserang oleh William, yaitu manusia serigala, lalu Selene pun melakukan pertarungan dengan Marcus. Lalu dia pun mendorong Marcus sehingga Marcus terjebak di ruangan peti mati besi. Dengan menggunakan kunci itu, Selene pun berhasil mengurung Marcus di ruangan tersebut. Sementara itu, Michael yang mengalami regenerasi di dalam tubuhnya, dia pun sedikit demi sedikit berangsur pulih sehingga akhirnya dia pun tersadar. Sekarang waktunya Selene dan para pengawal untuk memburu manusia serigala. Lalu mereka pun tidak awas diri. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Lalu Selene pun mengarahkan kedua tangannya untuk menembaki manusia serigala tersebut. Selene bermaksud menggunakan lempengan perak ini untuk menghancurkan William. Namun William, manusia serigala itu berhasil mengelaknya sehingga yang runtuh malah kuil tersebut. Selene berusaha untuk menyelamatkan diri dan dia pun menyadari kalau kawanannya yang berada di helikopter masih menunggu. Benar adanya para pengawal tadi yang awalnya membantu Selene malah sekarang berubah menjadi manusia serigala yang harus dimusnahkan. Selene menyerang mereka satu persatu, namun dia sempat kewalahan karena para pengawal yang lainnya juga berubah berangsur-angsur menjadi manusia serigala. Para pengawal di atas helikopter juga ingin membantu, lalu mereka pun dikejutkan dengan sekarang Michael yang sudah tersadar. Michael turun ke bawah dan dia pun lalu menyerang semua manusia serigala yang sekarang sedang mengeroyok Selene. Selene tentunya takjub melihat pria yang ia cintai ternyata masih bisa selamat. Di bawah sana, Marcus juga berusaha untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya, dia berhasil mengangkat pintu yang terbuat dari batu tersebut. Marcus yang sekarang sudah berhasil keluar, dia pun melihat untaian tali yang berasal dari helikopter di atas sana. Dia pun menarik helikopter itu ke bawah. Helikopter itu memang jatuh ke bawah, namun karena tersangkut di tali-tali di atas sana, itu menyebabkan helikopter tidak sampai ke dasar, dan baling-balingnya masih berputar. Sekarang Michael melawan William manusia serigala, sedangkan Selene malah diserang oleh Marcus. Selene sempat didorong ke arah baling-baling helikopter yang berputar dan itu hampir membuat kepalanya hancur. Untung saja Selene masih bisa menahannya dan yang terkena itu hanyalah rambutnya saja. Lalu kembali terjadi pertempuran di antara mereka. Selene berhasil memojokkan Marcus dan itu membuat tangannya Marcus terbelah oleh baling-baling helikopter yang berputar. Sedangkan Michael berhasil mengalahkan William dengan menanggalkan rahangnya. Marcus yang marah melihat saudaranya dibunuh seperti itu, dia pun menghujamkan tangannya yang runcing ke dadanya Selene. Selene yang tidak terima dengan apa yang ia alami dan juga dengan ucapannya Marcus, dia pun lalu mematahkan sayap Marcus tersebut. Marcus terkejut dan berteriak kesakitan. Lalu dengan menggunakan patahan yang berada di tubuhnya, Selene pun mengeluarkan patahan tersebut dan menyerang Marcus. Marcus tentunya mati. Selene pun lalu bersegera mendorong badan Marcus sepenuhnya ke arah baling-baling helikopter yang sedang berputar.
Itu juga menjadikan akhir dari perjuangan Celine dan Michael. Lalu Celine pun melihat matahari yang mulai terbit kembali. Dengan perlahan dia pun menyentuh cahaya matahari yang masuk. Ternyata Celine tidak lagi mengalami apa yang selama ini dialami oleh vampir, yaitu merasakan kulit yang terbakar ketika bersentuhan dengan cahaya matahari. Apa yang terjadi pada Celine pada saat sekarang ini adalah berkat dirinya yang meminum darah Alexander Corvinus. Itulah yang disebutkan dan dimaksudkan oleh Corvinus sebelumnya kalau apa yang diminum oleh Celine ini akan menuntunnya menuju masa depan, yaitu masa depan dirinya yang tidak lagi harus takut dengan cahaya matahari. Celine sangat terharu dengan dirinya yang sekarang ini sudah berhasil mengalahkan semua musuh-musuh mereka. Dia juga bahagia dan terharu kembali bisa bertemu dengan pria yang ia cintai. Mungkin kita mengira kalau akhir dari film kedua ini adalah akhir yang bahagia, tapi ternyata film ini masih berlanjut kepada film ketiga, 4, dan 5. Untuk sementara ini, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Apapun yang berada di film ini, anggaplah sebagai hiburan semata. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Tetap pantau Cici Tales ya. Kalau gitu jangan lupa aktifkan loncengnya, karena video-video berikutnya bakalan selalu menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.